Shalom, perkenalkan nama saya Kevin Ibrahim Tarigan dengan NPM 223410217 dari kelas 6 MH. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data menggunakan SPSS yang meliputi tiga bagian. Yang pertama itu uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua itu uji asumsi klasik serta. Yang ketiga itu uji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu loyalitas atau LOI, eh, yang terdapat 8 item pernyataan. Yang kedua itu kualitas produk atau KP yang terdapat 6 item pernyataan. Yang ketiga itu kualitas pelayanan atau KL yang terdapat 10 item pernyataan. Sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan konsumen yang terdapat 6 item pernyataan. Di sini saya sudah menyediakan data yang sudah diinput dari Excel ke SPSS. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu uji validitas yang kita mulai dari analisis. Setelah itu correlate, baru biparate. Di sini kita memasukkan loyalitas 1 sampai loyalitas 8. Setelah itu total loyalitas. Oke, inilah output yang kita dapat. Baru kita masukkan lagi ke analisis, correlate, biparate. Kita riset dulu, baru kita masukkan kualitas pelayanan. Sini kita harus memasukkan satu-satu tiap variabel. Karena mereka kan pasti mengalami juga. Setelah itu kita akan melakukan uji reliabilitas dari analisis. Setelah itu scale, baru reliabilitas analisis. Sini kita masukkan seperti tadi, tetapi kita tidak memasukkan tiap total dari variabel. Di sini juga kita jangan lupa menekan statistik, baru kita centang dari scale dan scale if item di delay. Kita oke kan. Setelah itu balik lagi ke yang tadi kita buat satu-satu variabel. Bukan circle yang salah. Cuma dia kesalahan kau. Setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik serta itu dimulai dari analis. Setelah itu regression, baru linear. Di sini terdapat dua variabel yang dibagi yaitu dependen dan independen. Di dependen kita memasukkan total KPS atau kepuasan konsumen. Di independen kita masukkan tiga total tersebut. Baru di sini kita mengubah di statistik yaitu collinearity diagnosis. Di plots kita centang normal probability plot. Setelah itu di save kita di residual kita centang under standard design. Baru kita klikkan inilah output yang dikeluarkan. Setelah itu kita akan melakukan uji regresi linear berganda itu analis. Di sini
sudah kita dapat residu satu. Eh, dalam melakukan uji regresi linear, kita tandai dulu semua residu satu, baru analis. Kita ke non parametric test, setelah itu legalisasi dialogs, setelah itu sampel K sampai S. Di sini yang kita masukkan hanya under standard design. Inilah hasil yang kita dapat. Setelah itu kita balik ke analisis, setelah itu regression, baru linear, kita riset dulu. Setelah itu balik seperti tadi, kita hanya memasukkan di dependen, kita hanya memasukkan total kepuasan konsumen. Setelah itu di independen kita masukkan total loyalitas, kepuasan kerja, dan total KL. Kita oke kan. Inilah yang output yang kita dapatkan. Setelah itu inilah balik ke lembaran kerja saya. Kesimpulan yang saya dapat yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pada keempat variabel penelitian yaitu LOI, KP, KL, dan KPS valid. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan seluruh variabel reliable Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Temuan ini menegaskan bahwa kuesioner yang digunakan sudah layak sebagai instrumen pengumpulan data. Yang kedua itu uji normalitas pada taraf alfa 5% menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal dengan nilai asymptotic K sampai S sebesar 0,075 yang melebihi 0,05. Sementara itu, uji multikolinearitas mengungkapkan bahwa total KP dan total KL tidak bermasalah dengan multikolinearitas, sedangkan total LOI terindikasi mengalaminya, tercermin dari nilai FIF sebesar 11,656 yang berada di atas 10. Mengasumsikan seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan minus 6,642 tambah 0,50x1 tambah 0,158x2 tambah 0,074x3 dengan koefisien determinasi atau R square sebesar 0,869. Artinya total LOI, total KP, dan total KL secara bersama-sama mampu menjelaskan 86,9% dari variasi yang terjadi pada total kepuasan konsumen. Dengan taraf signifikansi 10% mengikuti ketentuan NPM saya yang ganjil, hasil uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dari total LOI, total KP, dan total KL terhadap total KPS. Signifikan F sama dengan 0,0 lebih kecil daripada 0,1. Pada uji T secara parsial, total LOI sama dengan 0 dan total KP sama dengan 0,072, sama-sama berpengaruh signifikan terhadap total kepuasan konsumen. Sedangkan total KL 0,228 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara umum, model regresi yang terbentuk cukup baik dalam menjelaskan variasi total kepuasan konsumen pada taraf signifikasi 10% ini. Dua dari tiga variabel bebas atau total LOI dan total KP terbukti berpengaruh signifikan secara parsial. Dengan total LOI tetap menjadi variabel yang paling dominan pengaruhnya dan konsisten signifikan baik secara simultan maupun parsial. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.